Ya teman-teman, hari ini aku mau kasih tahu teman-teman kalau timun aku lagi belajar berbunga ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Nah ini lumayan banyak banget teman-teman. Tuh ada bakal bunga, di sini juga ada bakal bunga. Tuh, tuh teman-teman. Nah ini, jadi kalau teman-teman ngalamin seperti ini, jadi ini adalah hal yang wajar ya teman-teman ya. Sebenarnya walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi ya memang rata-rata ya siklusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau yang berbunga di usia yang memang belum cukupnya, di usia yang memang masih muda, ini biasanya bakal rontok dulu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngalamin hal seperti ini ya sudah, perlakukan seperti biasanya saja dulu. Artinya di saat seperti ini adalah kita fokus terhadap pembesaran batang daun agar terpelihara dengan baik, artinya tidak ada kutu seperti ini teman-teman, bersih, hijau gitu teman-teman, sehingga jadi nanti di saat bunga ini benar-benar bunga bakal buah yang memang nantinya akan kita buahkan, itu nantinya akan lebih bagus lagi teman-teman, sehingga bunga yang menjadi buah itu akan menjadi benar-benar buah yang baik, buah yang memang benar-benar layak untuk kita besarkan teman-teman gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah di saat seperti ini teman-teman bisa juga untuk melakukan penggemburan tanah yang lebih rutin. Kemudian untuk POC-nya masih diperlakukan seperti biasa pemberiannya teman-teman. Jadi dosisnya seperti biasanya aja. Jadi perlakuan seperti biasanya aja teman-teman. Jangan dilipat gandakan, artinya jangan disamakan dengan masa generatif. Nah teman-teman, untuk tanaman timun sendiri itu memang dari struktur batang, struktur daun itu memang lebih besar dibandingkan dengan pare ya teman-teman. Jadi dia lebih kokoh terlihatnya nih teman-teman. Nah teman-teman juga nanti pun juga akan mengalami hal seperti ini ketika menanam timun. Jadi timun itu dia sering mengeluarkan akar-akar lanjutan atau akar-akar di di bawah-bawah sini. Nanti terlihat kalau akar-akar putih seperti ini teman-teman. Nah ini dia akar-akar numbu, atau bisa dikatakan tuh akar akar angin ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman melihat seperti ini teman-teman nanti perlu wajib ditambahkan medianya lagi teman-teman. Nah sebenarnya bukan juga ketika dia ada tanda-tanda seperti ini, tapi memang idealnya ketika memang media itu sudah turun karena disiram air terus menerus gitu, sehingga nanti dia bisa turun. Nah nanti ini tuh bisa kita tambahkan lagi gitu teman-teman. Jadi kita tambahkan ulang media, gitu. Jadi kita perlu kita jaga, perlu kita perhatikan gitu ya teman-teman. Jadi dia tidak kekurangan media, dia tidak kekurangan air, dan selagi itu tercukupi, pupuk itu sebagai nutrisi tambahan. Jadi nutrisi yang pokok adalah media dan air, itu yang sangat-sangat pokok gitu. Nah ketika pupuk kita berikan itu adalah pupuk-pupuk tambahan ya teman-teman. Jadi itu untuk memperkuat atau memperkokoh dan mempercepat gitu sifatnya. Nah teman-teman, ketika itu sudah tercukupi, saya rasa nanti tanaman itu akan aman. Nah teman-teman, ini kelihatan. Jadi kapan waktunya kita melakukan untuk pupuk pembuahannya?
dengan dosis 2 kali lipat untuk POC. Jadi itu dilakukannya ketika nanti ini sudah hampir memasuki sekitar 1,5 bulan, itu sudah bisa kita berikan pupuk itu. Nah nanti juga dilihat juga dari daunnya. Jadi daunnya yang sudah gelap warna tua itu udah waktunya kita pupuk. Nah teman-teman, di sini aku juga mau nunjukin ada sebuah kasus ini untuk pare. Nah parenya nih kayak gini nih karena musim hujan terus menerus, dan ini adalah salah satu sifat fungi ya teman-teman ya, atau salah satu sifat jamur yang membuat daun-daun ini menguning gitu teman-teman. Nah kalau aku sendiri, aku lebih baik memangkas ya teman-teman. Jadi aku pangkas, jadi gampang banget. Ini sebenarnya kalau ini aku tinggal potek aja gini teman-teman. Nah tuh tinggal kita potek aja teman-teman, nggak perlu khawatir, kita potek aja. Nah tuh nggak apa-apa kita sisakan seperti ini, yang penting kan turbus barunya dia lebih bagus gitu. Nah nantinya pun nih yang lain-lain juga nih dia akan menguning. Jadi menguning daun bawah tuh nggak masalah teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalkan tampilan mereka nih kurang baik karena di bawahnya daun-daunnya jelek, daun-daunnya menguning atau daun-daunnya pun layu, nggak masalah, karena kita berproses adalah di atasnya seperti apa nanti gitu. Jadi selagi nanti atasnya ini masih bertumbuh, masih berkembang, itu aman teman-teman. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah balik lagi ke timun teman-teman. Jadi aku seneng banget sih dia belajar berbunga. Jadi aku sendiri memang pas waktunya gitu, karena kan yang di sini kan nggak ada nih. Jadi aku bisa kasih tahu teman-teman. Jadi ini biasanya kemungkinan jadinya menjadi bakal buah tuh cuman 20-30% teman-teman. Jadi sisanya nanti dia bakalan akan rontok, walaupun ini banyak banget ya teman-teman. Tuh ini banyak sekali teman-teman, kalau bisa lihat banyak banget bakal-bakalnya. Dan nah tuh banyak sekali teman-teman. Nah ini nanti bakal rontok dan seperti ini, dan dia akan jatuh begitu saja. Dan nanti biasanya setelah habis dia mengeluarkan bunga ini, dia pertumbuhannya akan semakin cepat untuk ke atas. Jadi kemarin itu sempat tanaman timun ini ketika dia 1, 2, 3 sampai 5 daun itu pertumbuhannya agak stagnan gitu teman-teman. Stagnan dan dia langsung besar nih ketika muncul bunganya ini. Nah nanti ketika bunganya ini nanti sudah hilang, itu pertumbuhannya akan lebih semakin pesat gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi apa istilahnya, saya pun senang. Jadi ada yang bisa saya jadikan bahan untuk belajar bersama, sehingga mudah-mudahan teman-teman nanti yang baru menanam dan baru umur 1 bulan nanti bisa disesuaikan gitu ya teman-teman. Nah terus nih tuh teman-teman lihat. Kalau 2 kan dia ada bentuknya. Kalau ini kalau menurut gua ya, lu tanya dah si bapaknya Rene. Nah tuh, ini aku kasih tahu nih teman-teman, kangkung yang kemarin kita tanam dalam pot sangat-sangat baik dan sangat-sangat subur ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya, itu yang bisa aku bagikan, sekiranya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi cerita buat teman-teman yang baru mau belajar bercocok tanam di rumah, sehingga ketika nanti ada seperti ini teman-teman tahu bagaimana untuk penanganannya ataupun bagaimana cara perawatannya ke depan gitu. Nah paling itu dulu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Salam hijau, salam sehat, salam bahagia, semangat menanam terus teman-teman. Terima kasih.